Mari kita membuka kitab suci kita membaca 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes pasal ketiga ayat 2 dan 3. Kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang merindukan kekudusan kami, biarlah melalui firman kami juga terus bertumbuh di dalam kekudusan. Sehingga kami makin nampak cemerlang di hadapan-Mu, tiada cacat, tiada kerut, dan makin menyenangkan hati-Mu. Kami percaya bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, tanpa bimbingan dan tanpa penjagaan Tuhan, maka kami hanya akan terus-menerus berkubang di dalam dosa dan kesalahan. Tetapi karena anugerah dan karena buah pekerjaan roh, maka kami akan dituntun dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Berbelas kasihanlah kepada setiap kami ya Tuhan, kuatkan setiap kami, tolong kami, bersihkan kami, dan tuntun kami hidup bersih melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dikatakan sekarang bukan nanti. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ini bukan sebuah pengharapan, ini bukan sebuah prediksi, tapi ini adalah sebuah kepastian. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita memang adalah debu dan tanah. Kita berasal dari debu dan tanah, tetapi kita punya status yang demikian mulia. Kita adalah anak-anak Allah. Siapa yang harusnya jadi anak-anak Allah? Bangsa Israel di tanah perbudakan di Mesir diajari. Anak Allah itu mungkin Fir'aun, dia adalah keturunan dewa. Ada orang yang demikian punya kuasa bertahta, lalu kemudian bisa menguasai begitu banyak orang. Tentu dia bukan orang sembarangan, pasti dia orang ilahi. Kenapa bisa begitu banyak orang takluk kepada Fir'aun? Kenapa bangsa-bangsa tunduk di bawah dia? Pasti dia bukan manusia biasa. Dia manusia super, dia ilahi, dia berbeda dengan kita-kita, dia kasta tertentu. Dia pasti adalah anak Allah. Itu pikir mereka. Dia anaknya Ra, dia adalah anaknya Osiris, dia adalah Horus, putra dari dewa. Demikian orang-orang Mesir menganggap Fir'aun mereka adalah keturunan ilahi. Fir'aun mereka adalah Horus, perlambangan daripada anak dewa. Orang yang bisa punya kuasa begitu besar, itu pasti anaknya Tuhan. Itu anak Allah, itu anak dewa, bukan manusia. Nah, tetapi siapakah orang Israel? Budak. Mereka cuma orang yang ditawan, lalu mereka ditaruh di Pitom, di Ramses, disuruh kerja paksa, membangun kota-kota yang dimaui oleh Fir'aun. Siapa mereka? Ya budak. Budak itu apa? Debu tanah. Mereka itu cuma orang-orang yang rendah, orang-orang yang tidak ada harga diri, orang-orang yang harus kerja saja, diperintah oleh anak dewa. Sampai dalam kitab suci, Tuhan berkata pada mereka, Israel is my son, kata Tuhan. Hai Fir'aun, dengar firman Tuhan. Musa mengatakan kepada Fir'aun, Tuhan berkata kepada saya, Israel adalah anakku, maka biarkanlah anakku pergi untuk beribadah kepadaku. Israel anak Tuhan. Orang Israel yang mendengar hal itu mungkin kaget. Hah? Saya anak Tuhan? Yang namanya anak Tuhan itu Fir'aun. Dia keturunan dewa, dia anak Tuhan, dia Horus. Dia anaknya dewa Ra. Dia itu orang yang begitu tinggi. Kami ini cuma budak. Tapi Tuhan mengatakan apa, saudara? Israel is my son. Biarkan anakku pergi. Jikalau engkau tidak mengizinkan anakku pergi, maka anakmu akan kuambil. Demikian kata Tuhan.
Itu sebabnya nanti tulah ke-10 adalah anak-anak sulung. Orang-orang Mesir harus mati. Mereka menahan anak Tuhan. Mereka menahan milik pusaka Tuhan. Ya, manusia itu debu tanah. Musa menjelaskan. Hei, jangan sombong anak-anak Tuhan. Jangan sombong kalau engkau punya satu kedudukan yang tinggi. Engkau tahu dari mana? Kita semua debu tanah. Termasuk Fir'aun debu tanah. Bagaimana mungkin dia bisa punya kuasa untuk memperbudak kita semua? Dia juga cuma debu tanah. Kita adalah debu dan tanah yang sama-sama hina, sama-sama tidak ada kemuliaan, sama-sama tidak ada nilai. Saudara-saudara sekalian, kalau mengingat asal-usul kita yang debu tanah, bagaimana kita bisa berbangga? Tetapi kenapa saudara-saudara sekalian kita bisa begitu mulia? Yang pertama karena kita dibentuk oleh tangan Tuhan yang mulia. Tuhan yang mencipta kita, maka kita mulia. Saudara, kalau kita melihat benda seni, salah satu hal yang membuat benda seni mahal itu adalah dibikin oleh siapa? Pada waktu saya belajar gitar, lalu kemudian guru gitar bilang, kamu sudah beli gitar? Oh, saya lagi mau cari tipe gitar. Tipe gitarnya apa ya? Oh, yang seri C harga berapa, seri G harga berapa. Cuma seri G sudah gak keluar lagi. Oh iya, saya pernah punya, papa saya pernah punya seri G. G sekian saya sebut. Oh iya, itu kalau bisa cari itu gitar bagus. Ya kan? Kira-kira kalau seri C harganya begini, kalau CG harganya begini, kalau harga G gitar harganya begini. Ya kira-kira waktu itu harga-harga, kira-kira saya waktu itu belajar tahun 2000-an ya, tahun 2000-an saya belajar gitar. Oh kira-kira harganya sekian gitu. Nah tiba-tiba guru saya mengatakan, ada gitar yang harganya miliaran. Wah saya kaget, gitar harganya miliaran? Iya harganya miliaran. Bukan itu saja, kamu ada uang belum tentu bisa bikin. Loh kenapa begitu? Saya tanya sama guru saya. Iya, jadi kalau kamu mau pesan sama orang ini, maka kamu harus terbang ke sana, lalu orang itu kasih gitar ke kamu akan diuji kemampuan gitarmu. Kamu orang yang top bukan, maestro gitar bukan, kemampuan kamu sampai ke seberapa. Kalau kemampuan kamu lolos, kalau kamu dianggap mampu pegang gitarnya dia, baru nama kamu ditulis. Dia akan buatkan gitar untuk kamu, bayar dulu uang muka, enggak tahu nanti berapa tahun jadinya. Itu guru saya cerita demikian. Ya, saya agak lupa nama pembuat gitarnya itu ya. Terus dia bilang, saya pernah lihat harga ininya, kata guru saya. Tempat itunya saja, cover gitarnya saja 150 juta. Wah saya pikir mahal sekali, gitar sampai miliaran. Punya uang pun belum tentu bisa punya. Karena harus diuji dulu oleh yang maestro gitarnya, pembuat gitar itu. Apakah layak pegang merek gitarnya dia. Saudara sekalian, kenapa begitu mahal? Ya jawabnya satu, ya karena dia yang bikin, maestro itu yang bikin. Dari tangan dia, gitar itu dari harga yang paling murah, mungkin saudara pergi 500.000 dapat, 750.000 dapat, sampai yang harganya miliaran. Apa yang membedakan? Selain bahannya, tangan maestronya. Sama-sama piring, ada orang bikin piring, dijual harganya bisa begitu murah. Berapa harganya? 30.000 dapat. 50.000 dapat. Tapi ada piring yang dibikin sama orang. Sampai akhirnya dilelang, harganya bisa bermiliar-miliar. Apa yang membedakan saudara? Yang membedakan yang mendesain, yang membuat. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat ada sebuah jam arloji. Saudara sekalian, yang namanya arloji Casio, tulisannya Casio, tapi bukan makanan ya saudara ya. Nah Casio itu kan terkenal jam yang murah dan tangguh ya. Apalagi mungkin bagi anak-anak muda yang kenal merek bernama G-Shock. Itu di kalangan penggemar arloji itu jam yang terkenal tangguh. Biasanya kolektor selalu paling tidak punya beberapa G-Shock sebagai koleksinya. G-Shock bukan arloji yang mahal termasuk. G-Shock termasuk bagi penggemar arloji termasuk affordable watch. Sesuatu yang pantas, yang kualitasnya baik, dibanting, dibuat apa untuk keras-keras, itu awet sekali. Dan harganya tidak terlalu mahal. Nah saudara sekalian, orang biasanya nabung beli arloji Casio G-Shock, yang mungkin ada harganya 1 juta,
ada yang harganya 2 juta, kira-kira mahal-mahal mungkin sekitar 20 juta. Itu yang edisi yang sudah sedemikian canggih, dan biasanya orang dengan G-Shock ya harga mungkin 1-2 juta, dia sudah punya G-Shock yang baik. Tetapi saudara sekalian, tiba-tiba ada harga dijual di toko online. Satu G-Shock harganya 250 juta. Lah ini kan penggemar arloji bingung, loh G-Shock kok 250 juta? Apa yang bisa bikin dia 250 juta? Yang namanya G-Shock itu biasanya harganya murah. Yang namanya G-Shock itu terkenal arloji yang murah tapi kuat. Kenapa bisa harga 250 juta? Bagaimana mungkin? Apakah ini terbuat dari emas? Bukan. Bukan emas, saudara. Oh, ini lapis emas kah? Tidak. Apakah ada platinumnya? Tidak juga. Oh, mungkin ini automatic watch? Bukan juga. Hah? Lalu apa yang menyebabkan G-Shock ini bisa segitu mahal? Kenapa harganya 250 juta? Apakah bahannya, karetnya itu digunting nggak putus? Bukan juga. Bisa mengeluarkan senjata kayak James Bond? Bukan juga. Lalu apa? Ternyata saudara, ada seorang desainer populer di Jepang yang diminta untuk mendesain itu. Keluar dari tangannya dia, harganya jadi mahal. Arloji yang biasa di mana-mana, yang mungkin harganya normal, tapi begitu disentuh oleh tangan tertentu, oleh keahlian tertentu, oleh nilai artistik tertentu, keluar harganya beda. Kenapa ada biola harga murah, ada biola harga begitu mahal, saudara? Siapa yang bikin? Stradivarius, udah merem deh harganya gimana? Stradivarius asli, kita mampu beli kah? Kita nggak mungkin mampu beli. Banyak di antara kita nggak mampu beli, saudara. Terlalu mahal, punya pun terlalu takut pegang, ada sejarahnya. Kenapa? Dari tangan tertentu. Tangan yang mahal menghasilkan benda yang mahal. Saudara sekarang pikir, siapa ahli desainer yang paling hebat dalam dunia ini? Ya Tuhan, saudara. Dan saudara serta saya keluar dari tangan Tuhan. Itu yang membuat saya dan saudara harganya mahal, bukan? Kenapa kita menilai diri kita manusia demikian mahal? Tuhan mengatakan, apa artinya seluruh dunia? Apa artinya seluruh dunia kalau engkau kehilangan nyawa? Nyawa kita jangan dibanding dengan dunia. Nyawa kita jangan dibandingkan dengan dunia ini. Demikian mahal Tuhan menghargai nyawa kita. Karena keluar dari tangan Tuhan. Karena diasuh, dibesarkan oleh Tuhan. Karena menjadi objek cinta kasih Tuhan. Wah, bukankah itu semuanya menjadi begitu berharga? Saudara sekalian, bagi kita yang sedang minder, bagi kita yang sedang rendah diri, mari kita mengingat siapa kita. Kita adalah anak Tuhan. Dan itu adalah sekarang. Orang Israel dikatakan, iya kamu memang debu tanah, tapi Fir'aun juga debu tanah. Lalu apa yang membuat kita mulia? Kamu anak Allah. Israel adalah anakku, kata Tuhan. Nah, saudara sekalian, maka kemudian dikatakan oleh Yohanes, kita adalah anak. Sekarang, hari depan kita seperti apa? Ya, kita mungkin belum tahu. Kita sekarang belum dipermuliakan. Sekarang kita sudah anak Allah, tapi kita belum penuh. Belum sepenuhnya mendapatkan kualitas, mendapatkan keistimewaan dari anak Allah itu. Belum, tapi akan, kata dia. Ada sebuah kepastian. Nah, saudara sekalian, identitas itu demikian penting ditekankan dalam kitab suci. Tadi pagi saya menyinggung sedikit mengenai identitas. Saudara, Alkitab bukan hanya mengajarkan yuk berbuat baik, yuk bermoral, yuk punya tata cara yang baik, yuk jadi orang sopan dan sebagainya. Tidak. Alkitab sebelum bicara mengenai moral, sebelum bicara mengenai sopan, sebelum bicara mengenai aturan, sebelum bicara mengenai etika, selalu bicara mengenai identitas. Identitas. Nah, saudara, dalam kitab Yohanes ini identitas sangat ditekankan. Kenapa kok kamu mengasihi? Yohanes bukan cuma mengatakan kita harus saling mengasihi, kasihan loh sama teman kamu, masa teman kamu dijahatin. Alkitab nggak mengatakan begitu. Kenapa harus saling mengasihi? Karena kamu anak Allah. Kalau kamu anak Allah, kamu hidup dalam terang. Maka konsekuensi dari identitasmu, kamu saling mengasihi. Identitas saudara yang ditentukan. Pada waktu Allah mau memberikan 10 hukum, 10 hukum itu hukum moral saudara. 10 hukum itu patokan kita. Apa yang mendahului 10 hukum saudara?
Israel dipanggil, maukah engkau menjadi harta pusaka kepunyaanku? Identity, saudara. Mau nggak Israel? Musa tanya sama Israel, mau nggak jadi anak saya? Tanya sama orang Israel, mau nggak jadi umatku? Tanya sama orang Israel, mau nggak jadi harta pusakaku? Israel menjawab, mau Tuhan, mau. Oke, karena kamu mau, identitasmu sudah kamu terima, sekarang saya kasih tata cara hidupnya. Saudara sekalian, anak Allah itu adalah sebuah status yang istimewa. Tapi anak Allah juga harus menghidupi gaya hidup anak Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita anak Allah, kita harus bersikap seperti anak Allah. Maka biasanya pertanyaan etika, what should I do? Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana kita menjawab pertanyaan etika itu? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana saya melakukan? Sebelum menjawab what should I do, ada dua pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu. Yang pertama adalah berkait dengan masa lalu. Who am I? Who am I harus dijawab dulu. Ini bicara mengenai my nature. Yang kedua adalah what is my destiny? Masalah akhir nanti, aku mau menuju kemana. Jadi mengenai my nature and my destiny. Saya dari mana? Saya menuju kemana? Kalau pertanyaan ini bisa dijawab, maka pertanyaan mengenai what should I do now bisa dijawab. Karena menjawab apa yang harus kulakukan sekarang, harus tanya saya dulu seperti apa, saya siapa, dan saya mau kemana. Baru bisa dijawab. Dan ini yang mau dijawab oleh Tuhan. Siapa engkau dan engkau mau kemana? Bagian ini menjawab dua-duanya, saudara. Kamu siapa? Yohanes jawab, kamu anak Tuhan. Kamu anak Allah. Aku mau kemana? Oh, kamu mau kemana? Kamu akan menjadi sama seperti Kristus dipermuliakan. Itu tujuanmu. Oh, begitu. Aku ini adalah anak Allah. Dan pasti aku akan melihat Kristus di hadapanku. Dan waktu Kristus menyatakan dirinya saat itu aku akan seperti dia. Aku akan diubah seperti dia. Sama dalam kemuliaan. Itukah tujuan akhirku? Iya. Kamu akan punya kemuliaan persis sama seperti kemuliaan Kristus. Itulah destiny kamu. Tapi aku sekarang susah, ia lihat ke depan, itu destiny kamu. Itu pasti menjadi tujuan kamu. Maka sekarang hidup seperti orang yang menyadari kamu siapa dan kamu mau kemana. Nature and destiny. Itu kemudian menjelaskan saya harus berbuat apa. Mengenai identity, saudara. Waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Pencobaan iblis bukan sekedar, yuk kamu lapar kan, sekarang berhentiin rasa laparmu. Langgar perintah Tuhan, berhentiin rasa laparmu. Bukan sekedar demikian, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, iblis sedang membuat Tuhan Yesus meragukan identitasnya. Meragukan identitasnya. Pada waktu itu peristiwa baptisan. Bapa di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Demikian kata Tuhan. Maka dengan kalimat itu, Tuhan baru menyatakan identitas dari Yesus Kristus. Pada waktu baptisan oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan menyatakan siapakah Yesus itu? Dia adalah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu adalah kalimat dari Tuhan. Dan Yesus pada waktu itu dituntun oleh roh ke padang gurun, lalu kemudian iblis mencoba. Kalau engkau anak Allah, benarkah kamu anak Allah? Coba buktikan kalau kamu anak Allah. Tuhan Yesus diajak untuk meragukan. Tuhan Yesus diajak untuk melakukan sesuatu untuk membuktikan kalau dia anak Allah. Berarti kalau Yesus lakukan, dia diajak untuk meragukan. Dia ragu kalau dia melakukan perintah iblis itu. Dia ragu bahwa dia anak Allah. Saudara pernah enggak mendengar orang berkelahi lalu kemudian biasanya ya kalau yang orang berkelahi itu ngomong begini, dasar kamu, kalau kamu laki-laki ya, ayo berkelahi. Enak aja gitu ya. Kalau kamu laki-laki ayo berkelahi. Perempuan juga jago-jago berkelahi banyak kan saudara ya. Tuh lihat saudara, petarung-petarung MMA yang perempuan juga ada gitu kan. Ya, nah tapi itu konteksnya zaman dulu. Ya, kalau kamu laki-laki,
ayo berkelahi, gitu kan. Wah, kita ditantang berkelahi. Kalau saya tidak berkelahi, maka saya bukan laki-laki. Nah, biasanya saudara-saudara sekalian, kita kalau ngeladenin kalimat itu kita sedang membuktikan diri kita laki-laki loh. Jadi bagi para cowok ya, kalau kamu cowok, ayo berkelahi sama saya. Ayo, nah, berarti kan saudara sedang ragu, saudara cowok kan. Anda sedang mencari pembuktian. Ya kan? Jadi apakah Anda meragukan gender Anda pada waktu itu? Aku cowok bukannya, yuk kita buktikan yuk gitu. Iya kan? Padahal sebetulnya enggak usah pembuktian kan kita udah jelas. Kalau memang saya adalah seorang laki-laki, ya sudah. Saya memang laki-laki. Enggak perlu dibuktikan lagi. Saya jelas identitas saya. Iya kan? Perempuan enggak bisa masak. Buktikan kamu perempuan. Aduh, saya enggak perlu jago masak untuk jadi perempuan. Saya udah jelas identitas saya perempuan. Bisa masak, enggak bisa masak, saya jelas kok saya perempuan. Enggak perlu pembuktian lagi. Sudah kalau ditantang, kalau kamu seorang perempuan, buktikan kamu bisa masak. Padahal banyak chef laki-laki, saudara. Kadang-kadang kalimat-kalimat itu kan sebetulnya di belakang itu mengajak orang meragukan identiti. Coba buktikan kamu pintar masak. Kalau kamu nggak bisa masak, kamu bukan perempuan. Terus kita kemudian mau membuktikan, saya perempuan. Kita kejebak di dalam permainannya dia. Nah, iblis juga begitu. Kalau engkau anak Allah, kalau aku anak Allah. Kalau aku anak Allah, aku anak Allah. Aku anak Allah yang dikasihi. Bapa berkenan kepadaku. Jika engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Yesus tidak mau dijebak. Yesus tidak mau diajak untuk meragukan identitasnya. Maka dia mengatakan kepada iblis bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Manusia itu hidup dari setiap firman yang diucapkan dari mulut Allah. Identitasnya Yesus bukan dari apa yang iblis mau ajarkan. Bukan dari perbuatan. Bukan dari berbagai macam hal. Tetapi dia menilai identitasnya dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu identitinya dia. Saudara sekalian, maka pada waktu itu dia diajak pikir. Kalau engkau anak Allah, engkau dikasihi, kenapa engkau lapar? Coba ragukan identitasmu. Tuhan Yesus, engkau laparkah? Aku lapar. Ada makanankah? Tidak ada makanan. Siapa engkau? Aku anak Allah, anak yang dikasihi. Kenapa lapar? Kalau Allah sayang sama kamu, kenapa kamu dibiarkan lapar? Nah, ini yang diserang apa, saudara? Identity. Setiap saat kan pada waktu kita mau dihancurkan oleh iblis, yang diserang apa dulu, saudara? Identity dulu. Identity hancur, ya kelakuan hancur. Kita strong pegang identity, maka tingkah laku kita pertahankan sesuai identitas kita. Begitu identitasnya dipukul hancur, ya sudah, kita bisa jadi apa saja. Berbuat dosa ya apa saja karena identitasnya tidak jelas. Maka pada waktu kita sedang diserang identitas, kita harus teguh, saudara. Kalau engkau anak Allah, kenapa lapar? Seperti orang Israel di padang gurun. Kamu anak Allah, kok lapar, kok haus? Kok Tuhan biarkan kamu di sini? Apa kamu anak Allah? Benarkah? Jangan-jangan kamu tidak diakui oleh Allah. Ayo coba berontak, ragukan identitasmu. Mereka meragukan identitas, mereka meragukan motivasi Tuhan, dan akhirnya mereka memberontak melawan Tuhan. Sampai akhirnya orang-orang itu, saudara-saudara sekalian, menentang Tuhan. Disuruh Tuhan masuk ke Kanaan, mereka punya motivasi pergi ke Mesir. Betul-betul bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sudah hancur. Kamu adalah umatku, karena kamu umatku, tujuanmu adalah masuk perhentianku, maka kamu akan masuk perhentianku. Kamu akan berperang bagiku. Kamu akan masuk ke tempat yang kusediakan bagimu. Janjiku pada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu kan clear semua identitinya. Hai Israel, kamu anakku. Kamu adalah anak janji, karena aku janji sama Abraham, Ishak sama Yakub. Oh, itu aku ya Tuhan. Janjimu apa? Janjiku bahwa kamu masuk ke tanah Kanaan. Jadi kamu siapa? Aku anak Tuhan. Berdasarkan apa? Bukan karena aku hebat, karena janji. Janji sama siapa? Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa aku janji sama mereka? Ya karena Tuhan pilih mereka, bukan karena mereka jasa. Jadi kamu mau kemana? Aku adalah anak Allah, aku mau ke Kanaan. Kenapa? Itu janji Tuhan, itu kehendak Tuhan. Jadi sekarang ngapain? Pergi Kanaan. Ada orang? Ada. Mesti gimana? Perang. Jadi sekarang mau kemana? Mesir Tuhan. Loh kok Mesir?
Kenapa ke Mesir? Karena aku ragu aku anakmu. Saudara, mereka mau ke Mesir loh. Jadi saudara lihat ya, karena mereka mulai meragukan Tuhan, meragukan identiti mereka, mereka akhirnya tindakannya berbeda. Jadi itu sebabnya kita melihat Yohanes sangat menekankan identity dan destiny. Itu dua hal yang penting yang ditekankan. Kamu adalah anak Allah dan kamu akan menjadi serupa dengan Kristus. Kamu akan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, dalam speak saya pernah membahas ya, pada waktu kita dipukul dengan berbagai macam penderitaan. Sampai begitu pahit. Salah satu hal yang paling berbahaya itu apa, saudara? Salah satu hal yang paling berbahaya ketika kita sudah diserang dengan berbagai macam kesulitan. Kita meragukan identitas kita. Itu yang paling meragukan. Aku anak Tuhan gak ya? Aku selamat gak ya? Nah, pada waktu speak itu saya menekankan pada waktu itu Roh Kudus berdoa di dalam diri kita. Berdoa dan memberikan kesaksian kepada kita. Jadi kita tuh diberi kesaksian Roh Kudus. Dia bersaksi bagi kita bahwa kita adalah anak Allah. Kita nggak kuat saudara sendirian. Ada momen di mana kita dihantam sampai betul-betul habis. Di situ Tuhan menolong kita lewat Roh Kudus. Roh Kudus akan berdoa bagi kita. Roh Kudus akan bersaksi di dalam hati kita. Dan melalui kesaksian Roh Kudus itu, Roh Kudus meyakinkan kita, kamu adalah anak Allah. Nah, itu adalah hal yang begitu penuh sukacita. Bahkan pada waktu kita pun sulit mengakui identitas kita, Roh Kudus bersaksi bagi kita. Nah, saudara sekalian, kita adalah anak Allah, maka apakah hari depan kita? Kita akan menjadi sama seperti Kristus. Loh, Kristus kan anak Allah yang tunggal. Dia adalah ilahi, dia pribadi kedua Allah Tritunggal. Apa maksudnya saya menjadi seperti Kristus? Apakah saya menjadi Tuhan? Tentu saja tidak. Apa artinya saya menjadi Kristus, seperti Kristus? Kita akan seperti Kristus dalam pengertian kita akan makin dikuduskan seperti Kristus. Kita akan makin mendapat kemuliaan seperti Kristus. Sebagaimana Kristus dipermuliakan, maka kita juga akan dipermuliakan. Saudara, suatu hari nanti kita akan beralih tubuh. Di dalam 1 Korintus pasal 15 Paulus menjelaskan mengenai tubuh kemuliaan yang akan kita terima semuanya. Jadi kita akan makin sama dengan Kristus, kita akan punya tubuh seperti yang dimiliki oleh Kristus yang sudah bangkit terlebih dahulu. Kita semua dikatakan akan dipermuliakan, mendapat kemuliaan seperti Kristus dipermuliakan. Kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, itulah future glory kita. Aku dihina sekarang Tuhan, aku diremehkan sekarang Tuhan. Iya, saudara tahu apa future glory saya dan saudara? Kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Kita kalau berani dipermalukan dalam Kristus, di dalam dunia ini, kita akan mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Maka para nabi, para rasul, itu drive kekuatannya dari mana, saudara? Imannya demikian kuat menghadapi kesulitan karena percaya akan future glory yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka tahu itu semua, mereka pasti akan mendapatkannya. Mereka berani bersaksi dalam dunia ini. Tidak kenal takut, mereka berani susah dalam dunia ini karena sudah melihat future glory yang dijanjikan oleh Kristus. Kita ditetapkan untuk menerima kemuliaan. Itulah ending kita. Ending setiap kita adalah kita ditetapkan untuk menerima kemuliaan. Kita akan bersama-sama dipermuliakan. Saudara-saudara sekalian, dengan sikap, dengan pemahaman seperti itu, kita melihat hari depan dengan penuh ketenangan. Kemuliaan itu pasti akan kita terima. Kita setelah diselamatkan akan menuju kemuliaan itu. Kolose pasal 3 ayat 4. Misalnya mengatakan demikian. When Christ appears, then you also will appear with him in glory. Nanti ketika Kristus hadir menyatakan dirinya kepada kita, kita juga akan menampakkan kemuliaan Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Dia dipermuliakan. Saudara sekalian, kita semua itu rindu kemuliaan. Kita rindu dipermuliakan. Kita ingin kemuliaan yang besar. Untuk itulah kita kadang-kadang melihat manusia dalam dunia berkelahi satu dengan yang lain. Berkompetisi, saling sikut. Untuk apa? Untuk kemuliaan. Saudara, untuk apa sekolah tinggi? Untuk kemuliaan. Kita mau dipermuliakan, kita mau dihormati. Maka kita sekolah tinggi. Untuk apa? Untuk dihormati.
Mengapa kita mati-matian kerja? Supaya kita mendapatkan kemuliaan. Itu yang kita cari, saudara. Kenapa orang pengen posisi yang baik? Mau dipermuliakan. Kenapa orang pengen punya uang banyak? Kepengen kemuliaan. Saudara sekalian, itu adalah tempat-tempat yang kita lihat, wah itu sangat dipermuliakan. Kalau pendidikan saya tinggi sekali, maka saya akan dipermuliakan. Kalau saya misalnya menjadi orang yang berprestasi luar biasa, saya akan dipermuliakan. Kalau saya punya kuasa yang besar, relasi yang luas, saya dipermuliakan. Kalau saya punya harta yang demikian banyak, saya akan dipermuliakan. Kita pengen kok dipermuliakan. Itu tujuan kita. Di belakang semua tindakan kita, kita mengejar kemuliaan. Makin besar saya dipermuliakan, makin saya suka. Saya akan berjuang melakukan apa saja, supaya apa yang saya lakukan makin besar dan saya makin dimuliakan. Tapi saudara percayalah, kalau Kristus mengajarkan pada kita, kalau perlu berani melepaskan apa yang dianggap dunia sebagai kemuliaan. Kenapa para nabi, para rasul berani melakukan itu? Karena mereka tahu future glory, kemuliaan itu pasti. Tidak setiap kita ada kesempatan punya pendidikan tinggi. Tidak setiap kita punya kesempatan berprestasi dalam dunia. Tidak setiap kita memiliki harta yang banyak. Tidak setiap kita memiliki jabatan yang tinggi. Tidak setiap kita memiliki relasi yang luas. Tetapi saudara sekalian, mereka yang adalah anak-anak Allah pasti akan menerima kemuliaan kelak. Itu future glory kita. Saudara. Glorifikasi ini menjadi kekuatan kita mengalami kesulitan. Maka Calvin selalu mengingatkan kita. Kita ketika bermeditasi atau merenungkan tentang Kristus. Kita merenungkan Kristus yang tersalib. Kita merenungkan Kristus yang menderita. Kita merenungkan Kristus yang rela mati demi kita. Itu baik saudara. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Calvin menasihatkan kita. Kita harus merenungkan, meditasi akan glory of Christ. Kemuliaan Kristus. Dia adalah yang tersalib, tapi dia juga yang bangkit. Dia yang mati, tapi menjadi yang sulung bangkit. Dan ketika kita merenungkan akan the glory of Christ yang demikian besar. Dan dia akan menampakkan diri kepada kita. Dan dia akan menyatakan kemuliaannya pada kita. Tidak usah takut dalam dunia. Maka saya baru bisa mengerti ketika nenek saya almarhum. Waktu mama saya nangis-nangis. Karena pada waktu itu suaminya punya banyak tanah. Orang kaya zaman dulu. Tapi karena pada waktu itu mengurus kewarganegaraan sulit sekali. Dia belum punya warga negara Indonesia, kakek saya. Lalu kemudian dia kalau punya harta orang zaman dulu dibelikan tanah. Tapi dia tidak punya surat tanah karena tidak boleh pakai namanya dia bukan. Maka dia punya seorang sahabat. Sahabatnya itu seorang pejabat di daerah. Maka caranya adalah dia punya uang, dia beli tanah. Tanahnya dibeli karena percaya pada sahabat, pakai nama sahabatnya. Dia punya uang lagi, orang kaya zaman dulu, dia beli tanah lagi. Maka dia punya tanah puluhan tanah di kota itu. Menjadi orang kaya. Tetapi kemudian malapetaka terjadi. Suatu ketika dia pergi membeli emas untuk hadiah bagi anaknya. Lalu kemudian di tengah perjalanan itu dia jatuh kecelakaan. Lalu kemudian dia harus meninggal. Pada waktu meninggal, lalu kemudian di minggu yang sama, sahabatnya juga meninggal, saudara. Sahabat yang namanya dipinjam. Maka pada waktu nenek saya datang untuk meminta tanahnya, sayangnya itikat keluarganya berbeda dengan sahabat kakek saya. Apa? Tanah milik siapa? Wah, coba kita periksa. Oh, ini punya suamiku kok. Namanya nama suamiku, tidak ada nama suamimu. Maka pada saat itu juga secara mendadak jatuh miskin. Semua harta. Saya kadang-kadang kalau lewat, mama dulu selalu bilang, almarhum mama bilang, ini tanah milik ini. Tanah yang besar. Nah mama saya tuh memang orangnya agak unik ya. Aduh kepengen banget, kenapa sih mah tanah ini? Pohon jambunya itu loh, waduh gitu ya.
tanah ambil lah, pohon jambu aku ambil, tapi tidak dikasih gitu ya. Nanti lewat lagi, aduh ini dulu tanahnya ini engkong kamu gitu. Kenapa mah? Itu loh ada pohon sukun gitu. Aduh mama saya memang suka tanaman. Serahkan semua tanahnya, pohonnya buat saya gitu kan. Jadi cita-citanya dia tuh mengumpulkan semua pohon-pohon itu kan ya, tapi memang buahnya luar biasa enak sih gitu ya. Nah jadi ceritanya seperti itu. Lalu kemudian ketika mama saya sedang nangis-nangis gitu ya, dia lihat sekarang kok mama saya jadi jualan kue, harus kerja siang malam, kasih nafkah buat anaknya, sekarang dia harus bekerja. Lalu suatu hari dia nangis-nangis, terus nenek saya tuh datang bilang, orang zaman dulu sudah, bukan kayak sekarang. Kalau sekarang kan cup gitu kan, orang zaman dulu kan, kenapa nangis? Orang zaman dulu sudah ya, mama kasihan kamu, kasihan apa? Mama sekarang gak punya rumah, harus kerja. Apa jawab nenek saya? Mama saya pernah cerita waktu pergi ke Jakarta, waktu makan saya bilang, coba cerita tentang nenek seperti apa. Nah dia cerita itu, waktu saya nangis, lalu nenek bilang, stop nangis. Mama saya bilang, dengar ya, mulai hari ini gak boleh nangis, cengeng. Waduh, orang zaman dulu, kalau zaman sekarang KPAI deh itu ya. Iya kan? Orang zaman dulu itu, stop, jangan nangis, dengar. Mama tidak punya rumah dalam dunia. Tapi dengar ya, orang hidup satu kali dalam dunia tidak punya rumah, tidak apa-apa, jangan nangis. Yang penting kamu nanti mati punya rumah gak di surga? Sudah beriman belum sama Tuhan Yesus? Nanti mamamu mati rumah besar di surga, kamu ada rumah gak? Wah saya dengar kalimat itu ya. Berarti dalam kesulitan, apa yang mencegah nenek saya menangis mengkasihani diri? Future glory. Rumah dalam dunia, hidup cuma satu kali. Punya rumah, enggak punya rumah, itu soal kecil. Saudara dalam dunia ini, mungkin ada yang bilang, Pak Ivan, saya enggak punya rumah. Enggak apa-apa saudara. Enggak apa-apa. Kenapa? Oke, aku udah bekerja sekuat tenaga Pak, tapi aku cuma cukup untuk hidup, aku enggak punya rumah. Enggak apa-apa saudara. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita ada rumah di surga? Apakah kita ada kediaman? Apakah kita punya future glory? Saya ada rumah di surga. Jangan nangis. Pokoknya kita kerja, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara sekalian, maka itu menjadi kekuatan bagi para rasul untuk menghadapi kesulitan dalam dunia. Future glory. Glorifikasi itu pasti menjadi kekuatan, janji Tuhan, adopsi dari Tuhan. Itu adalah menjadi kekuatan. Waktu Rasul Paulus mengatakan, apa yang kualami sekarang itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang nanti akan Tuhan berikan. Saya sudah pernah berkhotbah mengenai hal itu. Apa yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal. Waktu itu saudara-saudara sekalian, saya mencoba untuk memberikan ilustrasi ya mengenai kalimat Paulus, apa yang kami alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan kekal. Waktu itu saya memberikan ilustrasi, ada satu orang yang disuruh bosnya begadang untuk kerja. Kamu kerja, ada proyek, berapa lama lembur bos? Lembur 2 minggu. 2 minggu lembur, enggak boleh pulang rumah. Enggak boleh pulang rumah. Ketemu istri anak, enggak. Tidur di kantor 2 minggu. Dan enggak boleh tidur sekenanya. Kerja paksa dong bos. Iya. Kok gitu bos? Iya karena ini proyeknya penting. Kalau perlu kamu enggak usah tidur, kalau tidur seperlunya aja. Pokoknya kerja 2 minggu di kantor, jangan pulang, jangan ketemu istri anak. Bos ya jahat, pokoknya. Terus kita ngomong, ada uang lembur enggak bos? Nanti kita dapat proyek itu 1 triliun, saya bagi kamu 100 miliar deh. Gitu kan ya. Apa bos? 100 miliar. Yang benar bos. Iya benar, makanya mau gak 2 minggu? 1 bulan oke bos. Langsung 2 minggu jadi kecil kan saudara ya. Coba yang pikir ya, karyawan kerja UMR, berapa UMR sekarang 5 juta gitu kan. Kerja UMR ya kan, baru karyawan baru, kerja 5 juta. Lalu kemudian ada bos menawari begadang 2 minggu, dibayar 100 miliar. Itu kerja berapa tahun saudara, berapa puluh tahun, hanya dalam waktu 2 minggu, tambah sebulan juga rela dia gitu.
Kenapa saudara? Karena apa yang saya derita 2 minggu itu tidak sebanding dengan upah. Nah ini konsepnya seperti itu. Maka Paulus melihat itu, loh sekarang yang aku alami sekarang penderitaan dalam dunia ini. Kenapa sih kok Paulus tetap jalanin tenang-tenang aja? Enggak sebanding. Jadi saudara-saudara sekalian, kemampuan kita menghayati future glory. Makanya kan Calvin mengatakan meditasi atau perenungan akan the glory of Christ. Itu yang akan menguatkan kamu hidup dalam dunia. Karena begitu kita tahu dan menyadari berapa mulia kita, langsung semua yang kita alami bagi Tuhan dalam dunia itu tidak ada apa-apanya. Emang kita ngapain sih? Ya kata penulis Ibrani, kamu belum mencucurkan darah kok. Kamu belum mencucurkan darah ketika kamu mengikut Tuhan. Wah, jadi sesuatu yang begitu enteng, begitu ringan dibanding dengan kemuliaan yang akan menanti kita. Saudara-saudara sekalian, dan kemuliaan itu begitu pasti. Kristus adalah yang sulung. Paulus mengatakan karena Kristus dibangkitkan, maka kita akan dibangkitkan. Itu kepastian. Dalam 1 Korintus 15 dia menjelaskan kenapa sih Kristus bangkit. Kalau bukan untuk kebangkitanmu, Kristus gak perlu dibangkitkan. Jadi maksudnya kaitannya apa saudara? Berarti Kristus turun dalam dunia mati dan dibangkitkan untuk menjamin kebangkitan kita. Maka kebangkitannya Kristus jaminan bahwa kita akan dibangkitkan. Tubuh kemuliaan Kristus adalah jaminan kita akan mendapat tubuh seperti dia. Itu kepastian. Dan Yohanes mengatakan itu akan kita dapatkan. Meskipun sekarang kita masih belum mempunyai status itu. Pada waktu Kristus menyatakan dirinya, kita akan diubah menjadi serupa dengan dia. Langit dan bumi yang baru, kita akan diubah dan menerima kemuliaan yang dialami oleh Kristus. Nah jadi saudara-saudara sekalian, eskatologi demikian penting. Dan eskatologi itu mengajarkan mengenai apa saudara? Mengajarkan bahwa mengenai status kita. Tapi status itu bukan hanya sebuah kebanggaan. Tapi status itu juga sekaligus merupakan sebuah tanggung jawab. Saudara lihat ya, misalnya menjadi anak seorang presiden, Pak Jokowi misalnya. Menjadi anak Pak Jokowi, ada kebanggaannya bukan? Wah anak presiden. Tapi selain anak presiden ada kebanggaannya, ada salibnya juga bukan kalau dari perspektif Kristen. Misalnya apa saudara? Musuh bapaknya akan jadi musuh anaknya. Dan kalau perlu anaknya akan dikutik. Dapat duit 90 miliar dari mana ya? Kita permasalahkan yuk. Kita mau serang bapaknya. Oh kalau sulit serang anaknya saja. Musuh bapaknya jadi musuh anaknya. Kita melihat di dalam sejarah Indonesia begitu. Oh jadi anak presiden bangga, tapi ada konsekuensi menjadi anak seorang yang besar. Yaitu musuh orang besar itu, jadi musuh anaknya. Alkitab juga mengajarkan demikian saudara. Yesus mengatakan dunia itu bukan benci kamu, dunia benci aku. Ya. Kenapa sekarang dunia membenci kamu? Karena sekarang kamu adalah anakku, kamu lahir dari aku. Tuhan menyatakan bahwa mereka sudah di dalam Tuhan. Maka karena mereka sekarang adalah milik Tuhan, kata Tuhan Yesus, maka sekarang dunia membenci kamu. Karena dunia membenci aku. Jadi kita anak Allah saudara, kenapa kita harus menderita? Saya waktu itu jelaskan dalam speak, kenapa saya sebagai anak Allah logikanya akan menderita bersama Kristus. Karena kita adalah anak Allah. Dan sebagaimana iblis membenci Bapak kita, maka dia membenci kita. Dan kita sebagai anak ikut di dalam peperangan Bapak kita saudara. Ada tanggung jawab. Dan sebagai anak kita harus bersikap menjunjung tinggi kewibawaan, kemuliaan dan nama baik Bapak kita. Anak mana sih saudara yang kepingin supaya tidak menjunjung tinggi kemuliaan bapaknya? Kalau bapaknya itu demikian mulia. Kalau saudara adalah anak seorang yang terhormat, maka biasanya kita pasti memikirkan bagaimana caranya supaya nama bapak saya tidak dihina. Saudara, zaman dulu itu orang tuh sering manggil nama anak tuh pakai nama bapaknya itu. Iya kan? Jadi yang paling celaka itu biasanya kalau pas rapotan saudara. Jadi biasanya begitu rapotan itu yang kita harus hadir saudara. Kita harus pastikan rapot itu ada di tangan kita. Kalau misalnya waktu itu kita nggak hadir, misalnya dipanggil ya. Bayu nggak datang. Saya serahin ke Bayu. Ya, terus kemudian teman saya maju ke depan, nanti saya kasih ke Bayu, dilihat nama orang tua. Haha ya, bapakmu namanya siapa gitu kan ya. Misalnya ya, namanya Bayu, Bapak Hendro gitu ya.
Besoknya si Bayu datang, Hendro. Bayunya ngamuk gitu kan ya. Kurang ajar, papa aku dipanggil Hendro gitu kan. Hendro gitu kan ya. Terus kita ini ya, kita bercandain. Siapa namanya? Condro. Condro itu dalam bahasa Jawa artinya bulan. Condro. Terus akhirnya si anak itu datang yang anaknya Pak Condro. Anak-anak nyanyi, bulan madu di atas, gitu ya. Bulan kan, Condro. Pertamanya bingung, apa ya, kenapa sih pada nyanyi bulan-bulan. Bulan madu di atas, Condro, pelajar gitu ya. Ya, saya dihina-hina, kan biasanya begitu saudara. Dan pada waktu itu banyak teman saya akhirnya berkelahi. Banyak yang berkelahi. Nah biasanya maka muncul semacam filosofi begini. Kamu hina nama saya enggak apa-apa, tapi jangan hina bapak saya. Nah itu mulai muncul. Jadi pada waktu itu tren terjadi perkelahian, lalu kalau guru melerai kan, ayo kenapa berkelahi? Bu dia menghina bapak saya. Biasanya guru, makanya lu jangan suka hina bapak orang, kena tonjok kan kamu gitu kan. Biasanya gurunya juga belain, kamu tuh hina-hina, aku kalau dihina namaku, aku masih rela, tapi dia hina nama bapakku, ini yang melahirkan aku. Betul, guru setuju loh. Gurunya mendukung, kamu jangan kurang ajar sama orang tua, masa orang tua kayak begituin. Nah biasanya seperti itu. Nah saudara, saya pikir ya dari kecil, iya ya teman-teman itu membela nama baik orang tuanya. Iya, kamu menghina saya bisa terima, jangan hina dong orang tua saya. Itu menjadi respon logis kita sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak kita tentunya ingin supaya martabat dari ayah kita itu dijunjung tinggi. Martabat dari keluarga kita itu dihormati sebisa mungkin. Bahkan meskipun saudara gak setuju sama ayah Anda sekalipun, ya kita tidak akan biarkan nama kita, keluarga kita dihina. Itu di dunia loh saudara. Apalagi saudara punya bapak di surga yang demikian baik, demikian penuh dengan cinta kasih. Saudara sekalian, kita harus bersikap sebagaimana anak Tuhan. Kira-kira itulah poin yang mau dinyatakan oleh Yohanes. Kamu tuh anak Tuhan. Dan kamu udah pasti kemuliaanmu. Yuk kita bersikap sebagai seorang anak Tuhan. Itu surat Yohanes penuh dengan itu. Tuhan tuh begini, kamu harus begini. Tuhan begini, kamu harus begini. Dan kamu akan serupa dengan Kristus. Kristus itu suci, maka kamu harus suci. Kamu akan seperti Kristus. Kristus seperti apa? Kristus itu suci. Dia akan datang, kamu akan dapat kemuliaan. Maka apa yang harus kulakukan? Kamu harus hidup suci. Jadi eskatologi itu akibatnya membuat orang-orang hidup suci. Nah ini adalah eskatologi dari Yohanes. Kamu anak Allah, kamu akan serupa dengan Kristus. Maka karena kamu akan serupa dengan Kristus dan Kristus suci, mari kita sekarang hidup suci. Itu konsekuensinya. Saudara, yang menarik kalau kita mengkontraskan eskatologi Yohanes yang akhirnya menjadi etika dengan eskatologinya orang-orang Israel di zaman Amos. Ini sama-sama bicara mengenai eskatologi. Menarik sekali membandingkan. Orang di zaman Amos saudara ya, mengerti mengenai doktrin eskatologi. Amos pada waktu itu bernubuat karena pada waktu itu mereka hidup sembarangan. Jadi orang Israel mengerti bahwa Tuhan akan datang dan Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa yang jahat. Itu eskatologinya benar, tidak ada yang salah. Jadi di situ ada bangsa-bangsa yang dihukum oleh Tuhan. Amos menubuatkan ini akan dihukum, ini akan dihukum, ini akan dihukum. Wah mereka udah senang-senang. Rasakan kamu sekarang boleh menang lawan saya. Kamu boleh memperlakukan saya dengan tidak adil. Tapi nanti kamu akan dihukum Tuhan. Dan Amos kasih daftarnya. Ya kan, Moab kamu akan diadili oleh Tuhan. Bangsa ini kamu juga akan diadili oleh Tuhan. Satu-satu dihabisin oleh Tuhan lewat nubuatan Amos. Tapi yang mencengangkan adalah ketika Amos menyebut Yehuda dan Israel. Kaget mereka. Dan pertanyaan Israel adalah, loh kenapa kok kami dihukum juga? Kami kan anak Tuhan, kami kan bangsa pilihan. Kenapa kami dihukum juga? Amos menjawab, karena kamu melakukan kejahatan yang sama. Jadi saudara, kalau kita anak Allah, tapi kita melakukan kejahatan yang sama dengan orang tidak percaya, jangan kira kita tidak akan dihukum oleh Allah. Kamu ngapain? Saya berzina Tuhan, tapi kan aku anakmu. Oh ya sudah, enggak apa-apa gitu. Anakku kok. Enggak seperti itu saudara.
Kamu ngapain? Korupsi Tuhan. Anakmu Tuhan. Ya udah saya tutup sebelah mata. Tidak ada seperti itu. Saudara. Kamu berbuat jahat. Loh aku kan kenal Tuhan. Apa jawab Tuhan lewat Amos? Justru karena kamu kenal Tuhan, maka kamu harus dihukum. Wah itu saudara-saudara, itu satu kalimat yang mengagetkan orang Israel. Kamu tuh anak Tuhan, udah tahu kamu anak Tuhan. Harusnya kamu bersikap seperti anak Tuhan. Justru karena kamu kena anak Tuhan. Tapi kenapa bersikap seperti ini? Itu sebab Tuhan hukum kamu. Karena kamu tidak bersikap seperti anak Tuhan. Kamu tahu kebenaran. Saudara, maka ada kontras antara etika orang di zaman Amos dan orang di zaman Yohanes. Oh aku akan mulia, musuh Allah akan dihabisi. Kala itu apa yang kulakukan? Ya sudah aku santai-santai, tenang hatiku. Anak Tuhan, menikmati. Saudara. Tapi ini bukan yang diajarkan Yohanes. Kamu akan seperti Kristus, kamu akan dapat kemuliaan. Yuk kita hidup suci. Maka eskatologi menjadi satu dorongan. Kita harus hidup suci, kita harus hidup kudus, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Saya nanti akan seperti Kristus. Yuk dalam dunia kita berjuang supaya kita makin mirip Kristus, makin hidup baik seperti Kristus. Maka aku adalah anak Allah, aku mendapat kemuliaan. Itu menjadi dorongan bagi aku, etika aku harus hidup suci seperti Kristus. Karena pada waktu aku berjumpa dengan Kristus, aku akan makin serupa dengan Dia. Dan di situ menjadi tujuan akhir daripada hidupku. Eskatologi membawa hidup suci. Seperti juga yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, itu etika. Kenapa Yohanes aku harus bertobat? Karena kerajaan Allah sudah dekat. Eskatologi. Eskatologi membawa saya hidup suci. Tuhan akan datang, saya harus ngapain Yohanes? Bertobat, hidup suci. Kamu akan seperti Kristus, maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca bersama-sama ayat 3. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat ketiga. 2, 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kita sekarang berharap akan hari itu tiba, glorifikasi itu tiba. Mari kita menyucikan diri sama seperti Kristus adalah suci. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang hari ini kami sudah dengar. Terima kasih untuk mengingatkan kami akan identitas kami. Kami bukan anak binasa, kami bukan anak buangan, kami bukan orang yang boleh sembarangan dihina. Karena kami adalah anak Tuhan. Dan karena kami adalah anak-anak Allah, maka kami pada waktu Kristus menyatakan diri akan menjadi sama seperti Kristus. Kami akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Dan biarlah ya Tuhan dalam pengharapan ini menjadi dorongan buat setiap kami untuk hidup kudus. Dan berani menghadapi kesulitan dalam dunia. Karena hari depan kami sudah pasti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.